Sistem Super Devouring. Bab 911 Luo Luo, rubah emas. Tebasan perak itu menembus udara, dan wanita itu tidak dapat menghalanginya dan langsung terbunuh. Setelah menggunakan mata nirwana 3 kali dan mata kekosongan sekali berturut-turut, bahkan jika sebagian kekuatan pupil dipulihkan setelah penggabungan, itu tidak cukup, jadi Yesuan menjadi buta lagi. Luo Luo, cepatlah dan ambil barang-barangnya. Yesuan berkata kepada Luo Luo dengan tergesa-gesa. Luo Luo telah bergegas dan menyerahkan cincin Qiankun dari mayat-mayat itu kepada Yesuan. Setelah mendapatkan begitu banyak cincin Qiankun, yang terakhir segera melahap barang-barang di dalamnya. Sayangnya, itu tidak cukup. Tidak cukup. Yesuan yang buta menggelengkan kepalanya, membelah lagi, dan mulai menyerang badai pedang emas. Dengan mata persepsi, dia dapat terus bertarung bahkan jika dia buta. Pada saat yang sama, kekuatan pupilnya pulih sedikit demi sedikit. Di sisi lain, pria berpakaian hitam dan wanita berpakaian putih sudah terkejut. Yesuan dan Luo Luo bergabung untuk membunuh lebih dari selusin penguasa istana Juyin. Bahkan mereka hanya bisa melihat kekuatan ini. Tidak, bahkan jika Wen Kang ada di sini, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan tebasan perak itu. Yesuan dan Luo Luo menembak jatuh pedang emas itu sambil mengumpulkannya, dan kultivasi Yesuan meningkat sedikit demi sedikit. Sedikit saja, aku bisa melewati kesengsaraan. Mata Yesuan bersinar terang, meskipun penglihatannya belum pulih. 100, 200, 300. Yesuan terus melahap pedang emas, dan kultivasinya akan mencapai puncak 7 kesengsaraan tertinggi. Setelah dia melahap 1000 pedang emas penuh, suara prompt sistem yang menyenangkan akhirnya berdering. Ding, tuan rumah telah mencapai persyaratan untuk melewati kesengsaraan, dan tingkat keberhasilan melewati kesengsaraan saat ini adalah 98%. Sistem meminta. 98%, sangat dekat dengan 100%, tetapi Yesuan memiliki klon lain di sebelahnya. Ding, tingkat keberhasilan melewati kesengsaraan saat ini adalah 100%. Mulai melewati kesengsaraan. Setelah Yesuan dan klonnya bergabung, dia langsung mulai menerima kesengsaraan tertinggi ke-8. Dalam keadaan seperti itu, saya khawatir hanya dia yang memiliki keberanian untuk melewati kesengsaraan. Apa, saudara muda Ye mulai mengatasi kesengsaraan? Pria berpakaian hitam itu terkejut. Anda tahu, ini adalah pertama kalinya dia melihat Yesuan, baru saja. Tetapi, pada saat itu, Yesuan hanya berada di tahap tengah ke-7 dari alam tertinggi, dan sekarang, dia telah berkembang hingga titik ini. Selain itu, dia berani mengatasi kesengsaraan di sini, yang hanya merenggut nyawanya. Masih ada ribuan pedang emas yang melayang di langit. Pada saat itu, dia mendekati Yesuan, siap membantu Yesuan melindungi hukum. Meskipun ada Luo Luo di sekitar Yesuan, tidak mungkin ada kesalahan dalam kesengsaraan. Tetapi saat berikutnya, langkahnya terhenti. Yang mengejutkannya adalah bahwa Yesuan, yang sedang dalam proses kesengsaraan, benar-benar dapat melawan. Boom! Guntur pertama dari kesengsaraan tertinggi ke-8 jatuh dan menghantam kepala Yesuan dengan keras, tetapi Yesuan tidak tergerak. Ketika orang lain mengatasi kesengsaraan, mereka harus melawannya dengan sepenuh hati dan jiwa, tanpa gangguan apapun, tetapi Yesuan tidak hanya mengatasi kesengsaraan, tetapi juga mampu mempertahankan diri terhadap pedang emas di sekitarnya, yang merupakan hal yang sangat berbahaya. Boom, 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 boom. 3 guntur kesengsaraan tertinggi turun secara berurutan. Masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, tetapi Yesuan sama sekali tidak peduli dan dengan mudah melewati 5 kesengsaraan tertinggi. Tetapi pada saat ini, boom! Tiba-tiba suara keras menarik perhatian semua orang. Ini bukan suara guntur kesengsaraan tertinggi, tetapi suara yang datang dari Istana Emas. Istana Emas tiba-tiba meledak, dan kemudian sesosok bergegas keluar darinya. Itu adalah Ma Cheng. Di belakang Ma Cheng ada 2 orang, satu adalah Wen Kang, dan yang lainnya adalah pria paruh baya yang belum pernah dilihat Yesuan. Wen Kang bekerja sama dengan pria paruh baya itu untuk memburu Ma Cheng. Adik laki-laki, batu berbentuk pedang itu bersama Ma Cheng. Wen Kang segera berteriak. Tubuh Yesuan bergetar. Benar saja, ada batu berbentuk pedang. Meskipun dia masih melewati kesengsaraan saat ini, dia harus mengambil tindakan untuk batu berbentuk pedang itu. Setelah Ma Cheng keluar, dia sangat marah ketika melihat timnya dari Istana Juyin dibantai abis. Ketika matanya tertuju pada Yesuan, dia melihat mata Yesuan bersinar dengan tebasan perak. Swiss.
Silence Slash menerobos udara. Ma Cheng tertegun sejenak dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyerang. Bang! Serangan Ma Cheng, yang menyatu dengan 85% dari niat pedang, bertabrakan dengan Silence Slash, tetapi yang mengejutkannya adalah serangannya sebenarnya sedikit lebih lemah. Swiss. Silence Slash mengalahkan serangan Ma Cheng dan menyerang Ma Cheng. Namun, sebagai murid elit Istana Juyin, Ma Cheng tidak begitu mudah untuk dihadapi. Bang! Bang! Dua suara renyah menyebar, dan dua pedang terbang yang dikendalikan oleh Ma Cheng menghancurkan Silence Slash. Boom! Pada saat yang sama, petir ke-6 Yesuan akhirnya jatuh. Apa? Menerobos. Ma Cheng, Wen Kang dan pria parubaya itu terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan dapat melancarkan serangan sekuat itu? Petir kesengsaraan tertinggi ke-6 jatuh di kepala Yesuan, menyebabkan energi sejati di tubuhnya mengembang lagi. Nak, kamu mencari kematian. Mata Ma Cheng sedikit merah. Seorang jenius seperti Yesuan harus dicekik di buayan. Swiss. Sinar pedang lain menyapu ke arah Yesuan, tetapi sinar pedang itu mengalahkan bayangan Yesuan, dan tubuh asli Yesuan telah berlari jauh. Seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan tidak hanya dapat menyerang, tetapi juga berlari dengan kecepatan tinggi. Apakah ini monster? Bajingan, beraninya kamu mengganggu kesengsaraan Tuan Muda. Luo. Luo berteriak dengan marah, dan saat berikutnya, rambut di ekor dan telinganya langsung berubah menjadi emas. Itu. Mata Yesuan berkedip, dan dia melihat ekor Luo tiba-tiba berkelebat. Itu adalah sejumput rambut ekor emas. Luo, yang telah berubah menjadi rubah emas, tiba-tiba memiliki aura yang jauh lebih kuat. Dia menghadapi energi pedang Ma Cheng secara langsung dan mengalahkannya hanya dengan satu cakar. Ya Tuhan, kapan kekuatan serangan Luo menjadi begitu kuat? Yesuan terkejut. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi melihat Luo. 3 kilatan rubah Luo semuanya telah digunakan. Namun, sekarang, Luo telah berubah dari rubah putih menjadi rubah emas. Kekuatan bertarungnya telah meningkat tajam, dan dia bahkan telah mencapai titik di mana dia dapat bertarung dengan Ma Cheng. Mengerikan. Boom! Petir tertinggi lainnya jatuh dari langit. Ini adalah petir tertinggi ke-7. Hanya satu lagi yang tersisa sebelum Yesuan dapat mencapai petir tertinggi ke-8. Pada saat yang sama, Luo telah menghentikan Ma Cheng. Bayangan cakar dan niat pedang di langit saling bertabrakan. Ma Cheng, yang ditahan oleh Luo, langsung ditangkap oleh Wen Kang dan pria parubaya itu. Berikan aku batu berbentuk pedang itu, dan keluarga kerajaanku pasti akan memberimu hadiah yang mahal. Pria parubaya itu tiba-tiba berteriak. Sekarang, orang-orang di sekitarnya akhirnya mengetahui identitasnya. Ternyata dia berasal dari keluarga kerajaan dinasti suci Huangji. Lupakan saja. Ma Cheng mendengus dingin. Bab 912, mengukir batu berbentuk pedang. Batu berbentuk pedang dapat menciptakan banyak ahli. Selama Istana Juyin mendapatkan batu berbentuk pedang ini, batu itu mungkin lebih kuat daripada keluarga kerajaan. Bagaimana kita bisa melepaskan batu berbentuk pedang? Wen Kang dan pria parubaya dari keluarga kerajaan hanya berada di tahap tengah alam tertinggi ke-8. Yang pertama tidak apa-apa, tetapi pria parubaya itu sangat sulit dihadapi. Meskipun Ma Cheng berada di puncak alam tertinggi ke-8, satu alam lebih tinggi dari Wen Kang dan pria parubaya itu, dia baru saja menerobos. Jika hanya Wen Kang dan pria parubaya itu, dia tidak akan memiliki masalah, tetapi dengan bergabungnya Luo, Ma Cheng akan memiliki banyak tekanan. Tidak, itu tidak bisa dikatakan sebagai tekanan. Di bawah upaya bersama ketiganya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sialan. Ma Cheng mengutuk dalam hatinya. Jika dia terus memegang batu berbentuk pedang itu, dia mungkin akan dibunuh oleh ketiga orang itu. Setelah dia membuat keputusan di dalam hatinya, dia mengeluarkan batu berbentuk pedang dan melemparkannya ke Wen Kang. Batu seperti pedang ini adalah batu berbentuk pedang. Penampakannya langsung menarik perhatian semua orang. Apakah itu batu berbentuk pedang? Mata Yesuan berbinar. Dia hanya meliriknya dan mendengar perintah sistem. Ding, menemukan batu berbentuk pedang, apakah kamu ingin membakarnya? Ya, Yesuan menjawab tanpa ragu. Omong kosong, tujuan perjalanannya adalah batu berbentuk pedang ini, bagaimana dia bisa menolak? Ding, mulai bakar batu berbentuk pedang, kemajuan saat ini adalah 1%. Ding, mulai bakar batu berbentuk pedang, kemajuan saat ini adalah 2%. Ding, mulai bakar batu berbentuk pedang, kemajuan saat ini adalah 3%.
Kecepatan pembakaran sangat lambat, dan Ye Xuan cemas. Pada saat ini, batu berbentuk pedang itu jatuh ke tangan Wen Kang. Ding, hentikan pembakaran. Batu berbentuk pedang itu diambil oleh Wen Kang, jadi pembakaran batu berbentuk pedang terpaksa dihentikan. Serahkan batu berbentuk pedang itu. Melihat ini, pria parubaya itu berbalik dan menyerang Wen Kang. Bang! Untuk mengambil batu berbentuk pedang itu, Wen Kang bereaksi selangkah lebih lambat dan terluka parah oleh pria parubaya itu, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar. Sekarang dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Ketika dia melihat batu berbentuk pedang tadi, pikirannya tiba-tiba berkedut dan dia mengambilnya. Sekarang dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Ma Cheng. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Bagaimanapun, tujuannya juga adalah batu berbentuk pedang itu. Ketika dia melihat batu berbentuk pedang itu terbang ke arahnya, bagaimana mungkin dia tidak mengambilnya? Kamu berani membunuh kakak senior Wen, kamu mati. Luo. Luo sama sekali tidak terganggu oleh kemunculan batu berbentuk pedang itu. Dia berteriak dengan marah dan terus menyerang Ma Cheng. Ye Xuan telah membantu Luo sejak awal, tetapi dia tidak berani mendekati Ma Cheng, karena yang berikutnya adalah guntur kesengsaraan tertinggi ke-8. Boom! Akhirnya, guntur kesusahan tertinggi ke-8 akhirnya menyerang. Ye Xuan langsung menerima guntur kesusahan tertinggi ini, dan saat berikutnya, suara perintah sistem bergema di benaknya. Ding, kesusahan berhasil dilewati, saat ini berada di tahap awal kesusahan tertinggi ke-8, dan sedang membentuk kembali tubuh emas tertinggi. Akhirnya berhasil. Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Namun, dia baru saja melewati kesengsaraan tertinggi 8 kali lipat, jadi dia masih membangun kembali tubuh emas tertinggi. Tubuh emas tertinggi sedang dibangun kembali, dan kemampuan bertahannya adalah yang terburuk saat ini. Siapapun yang hadir dapat memotong mahkotanya dengan serangan acak. Tuan muda, saya akan menahan orang ini, dan Anda pergi mengambil batu berbentuk pedang. Suara Luo terdengar di benak Ye Xuan. Oke. Meskipun tidak jelas mengapa Luo menjadi begitu kuat dan melintasi 4 alam untuk menantang Ma Cheng, sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Pada saat itu, Ye Xuan bergegas menuju pria parubaya itu. Kekuatan Wen Kang lebih lemah dari pria parubaya itu. Dengan suara yang keras, pergelangan tangannya dipotong oleh pria parubaya itu dan terlempar pada saat yang sama. Cincin Qiankun milik Wen Kang jatuh ke tangan seorang pria parubaya yang merupakan anggota keluarga kerajaan dinasti Suci Huangji. Mundur. Setelah pria parubaya itu mendapatkan cincin Qiankun, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Jika kamu ingin pergi, tetaplah di sini. Ye Xuan, yang baru saja memulihkan sebagian kekuatan pupilnya, melemparkan mata pemusnahan langsung ke belakang pria parubaya itu. Tebasan pemusnahan. Swiss. Tebasan perak itu menembus udara. Pria parubaya itu mendengar suara menembus udara di belakangnya dan berbalik dengan tergesa-gesa, tetapi sudah terlambat. Sizzle. Pria parubaya itu langsung terbunuh oleh tebasan perak itu, dan seluruh tubuhnya terbelah dua oleh tebasan pemusnahan. Ye Xuan dengan cepat menyapu dan menyimpan cincin Qiankun miliknya dan Wen Kang. Ding, mulai bakar batu berbentuk pedang itu, kemajuan saat ini adalah 4%. Tanda seru petik 2. Ding, mulai bakar batu berbentuk pedang itu, kemajuan saat ini adalah 5%. Ding, mulai bakar batu berbentuk pedang itu, kemajuan saat ini adalah 6%. Pembakaran batu berbentuk pedang itu sangat lambat, yang 10 kali lebih lambat daripada ketika Ye Xuan mengukir patung iblis. Namun, itu tidak masalah, bagaimanapun juga, dia telah berhasil melewati kesengsaraan saat ini. Di antara orang-orang yang hadir, siapa yang bisa melawannya? Ding, tubuh emas tertinggi telah dibentuk kembali. Sistem itu meminta lagi, dan saat berikutnya, Ye Xuan terbelah menjadi 2. Ma Cheng, yang berada jauh, gemetar hebat setelah melihat pemandangan ini. Satu Ye Xuan begitu kuat, dan sekarang ada yang lain. Ayo pergi. Saat ini, Ma Cheng juga berbalik dengan cepat. Jika kamu ingin pergi, itu tidak semudah itu. Ye Xuan dengan cepat bergegas, dan kecepatannya bahkan setengah detik lebih cepat dari Ma Cheng. Dalam sekejap mata, dia melampaui Ma Cheng. Tubuh asli Ye Xuan, klon, dan Luo, mereka bergabung, dan Ma Cheng tidak bisa melawan sama sekali. Tuan, apakah Anda ingin memikat? Luo mengingatkan. Tidak, bunuh saja dia secara langsung. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Ma Cheng ini adalah murid elit istana Juyin, dan ketahanan mentalnya mungkin sangat tinggi.
Dia tidak memiliki banyak kekuatan pupil sekarang, jadi dia masih tidak bisa mengendalikannya. Mata Nirvana. Mata Ye Xuan bersinar. Ma Cheng, yang ditahan oleh Luo Luo, hanya melihat tebasan perak datang, dan segera menakuti jiwanya. Orang ini bahkan membunuh orangnya sendiri. Ini adalah pertanyaan di benak Ma Cheng, karena tebasan keheningan ini mungkin juga membunuh Luo Luo. Namun, bagaimana Ye Xuan bisa menyerang Luo Luo? Swiss. Pada saat ini, tubuh Ma Cheng bergetar, karena dia menemukan bahwa Luo Luo telah menghilang. Dalam jarak tertentu, Ye Xuan dapat menyembunyikan Luo Luo secara langsung di ruang fisik, jadi pada saat kritis itu, Ye Xuan langsung menyembunyikan Luo Luo. His. Tubuh Ma Cheng terpotong secara diagonal menjadi dua, tetapi dia tidak langsung mati. Namun, dia segera dipenggal oleh Ye Xuan yang datang dengan pedang tanpa bayangan. Ma Cheng, murid dalam peringkat kelima Istana Juyin, meninggal. Masalah ini akhirnya berakhir. Ye Xuan menghela napas lega. Dia menghasilkan banyak uang kali ini. Dia tidak hanya mendapatkan embrio pedang tanpa bayangan dan gambar tempa dari 3 harta spiritual tertinggi, tetapi dia juga mendapatkan batu berbentuk pedang. Dia benar-benar beruntung. Bab 913 Kekuatan Rambut Emas. Namun, ketika Ye Xuan mengira bahwa masalahnya sudah selesai, tiba-tiba sebuah napas kuat menyerbu ke arahnya. Pada saat itu, wajahnya berubah. Tidak bagus, ada musuh kuat yang menyerang, mungkin itu adalah 9 kesengsaraan tertinggi dari Istana Juyin. Ye Xuan berkata dengan suara rendah. Wen Kang dan 2 orang lainnya yang masih terkejut dengan kekuatan Ye Xuan juga ketakutan setelah mendengar ini. 9 kesengsaraan tertinggi. Itu adalah kekuatan tempur teratas dari dinasti suci Huangji. 9 kesengsaraan tertinggi sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Napas itu mendekat dengan cepat, tetapi Ye Xuan tidak tinggal diam. Dia dengan cepat menyapu ke sisi Wen Kang dan langsung menghancurkan pintu kehampaan. Cepat, masuk. Ye Xuan berkata dengan cemas. Wen Kang, yang salah satu lengannya terpotong, tidak berani mengabaikannya dan langsung masuk melalui pintu kehampaan. Pria berpakaian hitam dan wanita berpakaian putih juga masuk. Mata kekosongan, membuka pintu kehampaan membutuhkan banyak kekuatan pupil, dan mempertahankan pintu kehampaan juga membutuhkan konsumsi kekuatan pupil secara terus-menerus. Setelah Ye Xuan dan teman-temannya memasuki gerbang Void, seorang pria bergegas datang dari sudut yang gelap. Tetap di sini. Teriakan keras terdengar, tetapi saat ini Ye Xuan telah melewati gerbang Void. Seorang wanita cantik setengah baya bergegas keluar dari sudut. Auranya sangat kuat. Dia pasti seorang master tertinggi 9 kesengsaraan dari Istana Juyin. Sayangnya, dia terlambat selangkah. Gerbang Void yang dibuka oleh Ye Xuan adalah untuk berteleportasi ke pintu masuk alam rahasia. Setelah mereka keluar dari gerbang Void, Wen Kang dan 2 lainnya sudah terkejut. Trik macam apa ini? Wen Kang terkejut. Kakak senior Wen, jangan khawatir tentang itu. Mari kita tinggalkan alam rahasia terlebih dahulu dan kemudian kembali ke Istana Fen yang secara langsung. Kata Ye Xuan. 9 kesengsaraan tertinggi menyaksikan mereka memasuki gerbang Void dan diharapkan akan segera tiba, jadi mereka harus pergi dengan cepat. Oke. Wen Kang tidak peduli dengan lengannya sekarang. Meskipun tubuh emas tertinggi dari tahap tengah ke-8 tertinggi lebih sulit diperbaiki, selama batu berbentuk pedang itu diserahkan ke Istana Fen Yang, apakah ada kekhawatiran tidak memiliki harta karun alam? Pada saat itu, lengannya tidak hanya akan tumbuh kembali, tetapi dia juga akan mendapatkan banyak harta karun. Namun, ketika Ye Xuan memimpin Wen Kang dan 2 lainnya keluar dari alam rahasia, mereka menemukan bahwa gua laut dalam di luar alam rahasia sudah dikelilingi. Lebih dari 10 aura kuat menekan semua orang. Lebih dari 10-8 kesengsaraan tertinggi. Ye Xuan terkejut. Di antara lebih dari 10-8 kesengsaraan tertinggi ini, ada 2 yang auranya tidak lebih lemah dari Ma Cheng. Namun, yang benar-benar membuatnya takut adalah bahwa sebenarnya ada 9 kesengsaraan tertinggi di luar alam rahasia. Hah! Seseorang keluar dari alam rahasia. 9 kesengsaraan tertinggi ini adalah seorang wanita tua. Ketika dia melihat Ye Xuan, alisnya juga berkumpul dan dia berkata, "Siapa kalian?" Namun, sebelum Ye Xuan sempat berbicara, seseorang berteriak, "Kepala istana, orang yang lengannya patah itu Wen Kang, mereka dari Istana Matahari Terbakar." Tidak bagus. Wajah Ye Xuan menjadi muram, dan dia dengan cepat menggunakan mata kekosongan untuk menerobos kehampaan.
Wen Kang dan dua orang lainnya mengira mereka sudah mati, dan ketika mereka melihat gerbang kekosongan, mereka pun bergegas masuk. Sungguh trik yang aneh, serahkan saja padaku. Jiuji Supreme langsung bergerak, dan semburan energi langsung menyelimuti Ye Xuan, tetapi saat ini Ye Xuan sudah melangkahkan setengah tubuhnya ke gerbang kekosongan. Sialan! Ye Xuan mengumpat dengan marah, dan langsung memanggil klonnya, lalu menepuk tubuh aslinya di punggung. Pada saat yang sama, klon itu juga dengan cepat mengebor masuk. Wow! Gerbang kekosongan tertutup. Seluruh hadirin terkejut. Menerobos kehampaan, orang identik lainnya muncul. Trik macam apa ini? Sialan, batu berbentuk pedang itu pasti ada di tangannya. Penguasa istana Juyin mengumpat dengan marah. Ye Xuan menyelamatkan dirinya sendiri di saat kritis tadi. Jika terlambat beberapa saat, gerbang kekosongan akan tertutup. Saat itu, jika dia jatuh ke tangan istana Juyin, dia akan tamat, dan dia pasti akan diperkosa dan dibunuh oleh orang-orang istana Juyin. Sebelum itu, Ye Xuan bisa langsung menerobos kekosongan di istana Fenyang dan memanggil klonnya. Dengan kata lain, istana matahari terbakar selalu memiliki titik posisi kekosongan, jadi pintu kekosongan Ye Xuan mengarah langsung ke istana matahari terbakar. Embun. Pada saat ini, Ye Xuan, yang baru saja keluar dari pintu kekosongan, tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Seteguk darah ini bukan karena telapak tangan yang dipukul oleh klonnya, tetapi karena terlalu sering menggunakan mata surgawi. Sial, ternyata ketika mata surgawi digunakan secara berlebihan, ketika kekuatan pupil tidak mencukupi, itu menghabiskan vitalitas. Ye Xuan berkata tanpa daya dalam hatinya. Terlalu sering menggunakan mata surgawi menghabiskan vitalitas, jadi matanya akan menghilang. Vitalitas adalah rentang hidup. Setelah mengetahui fakta ini, dia tidak berani menggunakannya tanpa pandang bulu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Luo Luo juga dilepaskan dari ruang makhluk asteris oleh Ye Xuan dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, aku hanya ditampar sendiri. Agar Luo Luo tidak khawatir, Ye Xuan berbohong, lalu dia berkata kepada Wen Kang, kakak senior Wen, tolong beritahu yang lain. Batu berbentuk pedang itu telah terukir 80%. Ketika para penguasa istana matahari terbakar tiba, dia memperkirakan bahwa pengukirannya akan berhasil. Dia sudah mulai bertanya-tanya hadiah seperti apa yang akan dia dapatkan. Baiklah, aku akan segera pergi. Wen Kang pergi tanpa mempedulikan lengannya yang patah. Para pejabat senior di Istana Matahari Terbakar tidak akan pernah mengira bahwa mereka akan mendapatkan batu berbentuk pedang. Ada juga 9 kesengsaraan tertinggi di Istana Matahari Terbakar, dan mereka hampir semuanya memahami 90% dari niat pedang. Namun, batu berbentuk pedang itu memiliki nilai lain bagi mereka. Tidak lama setelah Wen Kang pergi, Ye Xuan mendengar suara cepat. Ding, batu berbentuk pedang berhasil terukir. Sekarang, batu berbentuk pedang ini tidak lagi berguna bagi Ye Xuan, dan dia tidak akan merasa bersalah bahkan jika dia membuangnya. Luo Luo, apa yang terjadi padamu tadi? Ye Xuan tiba-tiba berkata saat ini. Meskipun Luo Luo tidak terluka, wajahnya sedikit pucat, dan rambutnya telah kembali putih saat ini. Setelah mendengar ini, Luo Luo langsung mengeluarkan sejumput rambut emas yang tersembunyi di ekornya dan berteriak, "Wow, dalam keadaan seperti sekarang, aku harus terus menggunakan sejumput rambut emas ini. Hanya dalam waktu singkat, aku menghabiskan 5 di antaranya." Ye Xuan merasa malu dan mengingatkan, "Begitu ya, kalau begitu kamu harus menggunakannya dengan hemat di masa depan. Sejumput rambut emas ini berhubungan dengan garis keturunanmu, jangan habiskan saat waktunya tiba." Ya, Luo. Luo cemberut dan mengangguk patuh. Itu juga pertama kalinya baginya menggunakan rambut emas untuk meningkatkan kekuatannya. Saat itu, dia hanya berada di tahap tengah alam tertinggi ke-7, tetapi dia mampu menyamai Ma Cheng, yang berada di puncak alam tertinggi ke-8. Ini juga mengejutkannya. Bagaimanapun, kekuatan ini akan meningkat seiring dengan alamnya. Jika dia menggunakannya saat mencapai alam tertinggi ke-8, dia tidak akan takut bahkan dengan alam tertinggi ke-9. Namun, benda ini harus digunakan hanya saat diperlukan. Lagi pula, semakin sedikit kamu menggunakannya, semakin sedikit yang akan kamu miliki. Jangan menunggu sampai akhir saat hanya ada sejumput rambut emas yang tersisa. Bab 914, Harta Karun Spiritual Tertinggi, Pedang Tanpa Bayangan. Tak lama kemudian, beberapa aura kuat memasuki jangkauan indera Ye Xuan. Tampaknya para pejabat senior Istana Matahari Terbakar telah tiba.
Kelompok master ini semua bergegas masuk ke kediaman Ye Xuan. Ada lebih dari 10 orang yang bergegas masuk, hampir semuanya adalah tetua, dan salah satunya adalah Master Ye Xuan di Istana Matahari Terbakar, Han Ming. Namun, sekelompok orang ini berdiri dengan hormat di belakang seorang lelaki tua. Tak perlu dikatakan, lelaki tua ini adalah Master Istana Matahari Terbakar. Ketika dia melihat Ye Xuan, dia juga berkata dengan gugup, apakah kamu mendapatkan batu berbentuk pedang? Bertemu dengan Master Sekte. Ye Xuan berpura-pura terluka parah dan berkata, lalu mengeluarkan batu berbentuk pedang langsung dari ruang yang melahap. Begitu batu berbentuk pedang itu muncul, seluruh hadirin segera membuat keributan. Batu berbentuk pedang, itu memang batu berbentuk pedang. Master Istana Matahari Terbakar mengangkat alisnya dan mengambil batu berbentuk pedang itu langsung. Meskipun dia sudah memahami 95% dari maksud pedang, batu berbentuk pedang ini lebih menarik baginya daripada siapapun. Dia memegang batu berbentuk pedang itu dan berkata kepada Ye Xuan, kamu telah melakukan perbuatan besar kali ini. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Ye Xuan hanya menunggu kalimat ini. Sebelum kelompok master ini tiba, Ye Xuan sudah menuliskan apa yang dia inginkan. Barang-barang yang tersisa adalah kebutuhan untuk mata langit, bahan tempa untuk pedang tanpa bayangan dan cambuk bintang jatuh, dan tentu saja, harta alam. Penguasa Istana Matahari Terbakar mengambil kertas itu, melihatnya, dan segera mengangkat alisnya. Ye Xuan benar-benar meminta banyak. Aku hanya mendengar tentang bunga abadi, batu matahari emas, tetapi Istana Matahari Terbakar tidak memilikinya, tetapi bahan tempa ini memiliki. Penguasa Istana Matahari Terbakar bergumam, dan berkata, kecuali beberapa yang pertama, persyaratan lainnya tidak menjadi masalah. Beberapa hal pertama adalah hal-hal yang diperlukan untuk membuka mata langit, yang bahkan tidak dimiliki oleh Istana Matahari Terbakar. Oke. Ye Xuan segera mengangguk. Meskipun sedikit kecewa, dia masih mudah merasa puas. Hal-hal lainnya sudah cukup baginya untuk menerobos dan menempa pedang tanpa bayangan dan cambuk bintang jatuh. Kepala istana, ketika saudara muda Ye membunuh Ma Cheng dari Istana Juyin, ada juga sekelompok guru dari keluarga kerajaan dinasti Suci Huangji. Wen Kang tiba-tiba berkata saat ini. Guru kerajaan. Kepala istana Fenyang mengerutkan kening ketika mendengar ini. Di dinasti Suci Huangji, hal terakhir yang ingin mereka ganggu adalah keluarga kerajaan. Ketika alam rahasia ditemukan, sebenarnya ada guru dari keluarga kerajaan di dekatnya. Itu benar-benar nasib buruk. Namun, batu berbentuk pedang itu sudah ada di tangan kita. Tidak mungkin bagi kita untuk menyerahkannya. Kepala istana Fenyang mendengus dingin. Ya, ini adalah kesempatan bagi kita. Selama kita memiliki batu berbentuk pedang itu, kita dapat memusnahkan Istana Juyin. Bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan, kami tidak takut. Para tetua mulai berkata dengan marah. Ye Xuan, kamu terluka sekarang, kamu harus mendapatkan perawatan terlebih dahulu, dan aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan barang-barang kepadamu nanti. Setelah kepala istana Fenyang selesai berbicara, dia pergi bersama sekelompok orang. Ye Xuan, aku tidak menyangka bahwa kamu bahkan akan membunuh Ma Cheng, yang berada di puncak level tertinggi ke-8 kali ini. Sepertinya aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurumu. Han Ming berjalan mendekat dan berkata kepada Ye Xuan. Guru, kamu terlalu baik. Sekali seorang guru, akan tetap menjadi guru. Bahkan jika aku melampaui yang tertinggi, kamu tetap guruku. Ye Xuan berkata dengan hormat. Dia masih sangat berterima kasih kepada Han Ming. Lagi pula, jika bukan karena 10 pil emas tertinggi milik Han Ming, kekuatannya dan Luo Xi tidak akan meroket. Dalam hal ini, apa yang terjadi setelah hari itu mungkin akan berbeda. Ye Xuan mungkin akan berada dalam bahaya kematian jika dia keluar untuk melakukan misi pelatihan, belum lagi membunuh Ma Cheng dan mendapatkan batu berbentuk pedang. Han Ming mengangguk puas dan tersenyum, tidak buruk, kamu punya ambisi. Seorang jenius sepertimu tidak bisa dibatasi pada Yang Maha Kuasa. Di masa depan, kamu pasti akan mampu menerobos 3 kesulitan kecil Yang Maha Kuasa. Kamu membantu Istana Fenyang untuk mendapatkan batu berbentuk pedang, dan Master Istana secara alami akan membiarkanmu memahaminya. Dengan kualifikasimu, kamu mungkin dapat memahami kekuatan pedang. Setelah mendengarkan, Ye Xuan juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata ini. Dia langsung bertanya, Master, apa itu potensi pedang? Niat pedang adalah apa yang kita para maha kuasa pelajari, dan di atas niat pedang disebut potensi pedang.
Han Ming menjelaskan, ada 3 tingkatan potensi pedang, yaitu, potensi pedang halus, potensi pedang sempurna, dan kesatuan manusia dan pedang. Halus, sempurna, dan kesatuan manusia dan pedang. Ye Xuan mengangkat alisnya dan berkata, apakah ketiga tingkat ini sesuai dengan 3 kesulitan kecil dari yang tertinggi, kesulitan fisik, kesulitan energi sejati, dan kesulitan jiwa? Ya. Han Ming mengangguk dan berkata, selama kamu memahami potensi pedang, kamu tidak akan memiliki saingan di yang tertinggi. Kecuali lawan juga memahami potensi pedang, tidak ada yang bisa menghentikan seranganmu. Tidak hanya itu, bahkan orang kuat dengan tingkat kesulitan fisik ke-9 mungkin tidak dapat memahami potensi pedang halus. Itu tergantung pada bakat. Ye Xuan dapat belajar dari kata-kata Han Ming. Hanya ada 3 tingkat potensi pedang, halus, sempurna, dan kesatuan manusia dan pedang, dan batu berbentuk pedang tidak hanya dapat dengan cepat meningkatkan niat pedang, tetapi juga memahami potensi pedang. Ini adalah hal yang baik. Terima kasih, Guru, atas bimbinganmu. Ye Xuan buru-buru berterima kasih. Haha, aku percaya padamu. Kau pasti akan mampu menembus 3 tingkat kesulitan minor tertinggi di masa depan. Jika kau mampu memahami kekuatan pedang dan mencapai tingkat kesatuan manusia dan pedang, maka bahkan orang-orang kuat dari tingkat kesulitan jiwa ilahi tidak akan mampu menghentikan seranganmu. Han Ming berkata sambil tersenyum. Ye Xuan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Kesatuan manusia dan pedang adalah tingkat kekuatan pedang terakhir, yang sesuai dengan alam tingkat kesulitan jiwa ilahi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dipahami? Namun, Han Ming mengatakan sesuatu yang benar. Dia pasti bisa menembus 3 tingkat kesulitan minor tertinggi. Kemudian, Han Ming juga langsung pergi. Ye Xuan, di sisi lain, tinggal di kediamannya bersama Luo Luo, menunggu barang-barang dari penguasa Istana Matahari Terbakar. Setelah beberapa saat, seorang tetua membawa barang-barang itu. Haha, Ye Xuan tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia tidak memiliki bahan yang diperlukan untuk membuka mata surgawi, dia mendapatkan bahan untuk pedang tanpa bayangan dan cambuk bintang jatuh, serta sejumlah besar harta alam. Setelah tetua itu pergi, Ye Xuan juga menuangkan beberapa barang ke dalam Devouring Space, lalu melemparkan cincin Qiankun ke Luo Luo. Luo Luo, ambillah sendiri, kata Ye Xuan, lalu ia mulai memurnikan harta spiritual tertinggi. Pedang tanpa bayangan itu sudah ditempa, jadi bahan yang dibutuhkan tidak banyak, dan bahan untuk cambuk meteorit juga cukup. Selain itu, 2 harta spiritual tertinggi itu memiliki gambar tempa, jadi Ye Xuan hanya menghabiskan 1 detik untuk menempa harta spiritual tertinggi itu. Ding, pedang tanpa bayangan berhasil ditempa. Ding, cambuk meteorit berhasil ditempa. 2 perintah sistem berbunyi. Pedang tanpa bayangan yang asli hanyalah pedang kecil, dan pedang tanpa bayangan setelah ditempa adalah pedang panjang berwarna perak. Bab 915, Memahami batu berbentuk pedang. Ye Xuan melambaikan pedang tanpa bayangan dengan lembut, dan pedang itu menghilang. Ye Xuan baru saja menebas orang dengan gagangnya. Sayangnya, pedang tanpa bayangan ini hanya untuk pamer. Bagi seseorang selevelnya, efek tanpa bayangan sama sekali tidak berguna. Kemudian, Ye Xuan mengeluarkan cambuk meteorik. Cambuk meteorik juga merupakan harta spiritual tertinggi tingkat pertama. Ye Xuan memegangnya dan mencambuknya ke tanah. Bang! Tanah tiba-tiba meledak. Ini adalah efek cambuk meteorik. Selama mengenai musuh, akan ada efek ledakan, meningkatkan kekuatannya. Luo Luo, cambuk meteorik sudah siap, tetapi kamu tidak tahu cara mencambuknya. Ye Xuan menyerahkan cambuk meteorik dan bertanya. Hehe, itu ada dalam ingatan warisan, dan ingatan warisan juga bisa membuatku cepat memahami momentum pedang. Luo Luo tiba-tiba tersenyum main-main. Cepat memahami momentum pedang. Ye Xuan mengangkat alisnya. Ingatan yang diwariskan gadis ini ternyata memiliki hal yang baik. Tidak heran dia memilih untuk menciptakan cambuk meteorik daripada menciptakan pedang tanpa bayangan lainnya. Selain itu, potensi pedang sebenarnya adalah istilah umum, lagi pula, kebanyakan orang menggunakan pedang. Selain potensi pedang, ada juga potensi pisau, potensi del, tetapi orang-orang terbiasa menyebutnya potensi pedang. Garis keturunan gadis ini terlalu misterius, dia bahkan memiliki ini, aku tidak bisa meninggalkannya. Ye Xuan menyipitkan matanya dan berkata, Luo Luo, apakah kamu sudah mengambil semua barang yang kamu inginkan? Oke, barang-barang ini sangat canggih, aku bisa menyempurnakannya dengan sangat cepat, mungkin alamku akan lebih tinggi dari tuan muda saat itu. Luo Luo tertawa dan mengembalikan cincin Qiankun. Ahem.
Ye Xuan mengambil cincin Qiankun dengan sedikit malu dan menemukan bahwa setidaknya 4/5 dari barang-barang di dalamnya hilang. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan saat ini berada di tahap tengah 8 kesengsaraan tertinggi. Sistem itu meminta. Barang-barang itu hanya cukup bagi Ye Xuan untuk menerobos sekali. Jika semua hal diberikan kepadanya, setidaknya dia bisa dipromosikan ke puncak ke-8 tertinggi. Namun, dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Luo Luo hanya berada di tahap tengah ke-7 tertinggi, 2 alam kurang darinya. Ketika alam Luo Luo ditingkatkan, kekuatannya juga akan sangat kuat. Di waktu berikutnya, Luo Luo memurnikan harta alam yang bahkan membuat iri para tetua, sementara Ye Xuan duduk di sana dengan tenang. Dia telah mencatat batu berbentuk pedang di sistem devouring, jadi dia bisa memahaminya kapan saja selama dia mau. Aku hanya memiliki 75% dari niat pedang. Orang-orang dari Istana Juyin pasti akan datang ke pintuku selanjutnya. Aku harus meningkatkan kekuatanku sehingga aku bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Ye Xuan menyipitkan matanya dan mulai memahami batu berbentuk pedang. Butuh setidaknya 3 hari bagi tim Istana Juyin untuk masuk melalui pintu rahasia Villa Wanjian. Selama 3 hari ini, kekuatan Ye Xuan bisa ditingkatkan banyak. Ye Xuan memahami batu berbentuk pedang di kediamannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia mendengar suara peringatan. Ding, 75% dari niat pedang telah berubah, dan saat ini menjadi 80% dari niat pedang. Setengah hari kemudian. Ding, 80% dari niat pedang telah berubah, dan saat ini menjadi 80% dari niat pedang. Sehari kemudian. Guntur kesengsaraan tertinggi tiba-tiba mulai mengembun di atas kediaman Ye Xuan. Ini adalah terobosan Luo Luo. Dalam 1 hari, Luo Luo mengandalkan kecepatan pemurniannya yang luar biasa untuk menerobos dari tahap tengah alam tertinggi ke-7 ke puncak alam tertinggi ke-7. Pada saat yang sama, dia juga mencapai batasnya dan berhasil menerima malapetaka tertinggi ke-8. Boom, 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 boom. 8 guntur malapetaka tertinggi menyambar secara berurutan. Luo Luo berdiri dengan tenang di halaman dan menerima 8 guntur malapetaka tertinggi ini. Di antara sumber daya kultivasi yang diberikan oleh penguasa Istana Matahari Terbakar sebelumnya, ada ratusan pil emas tertinggi. Luo Luo telah menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan pil emas tertinggi sebelumnya, tetapi seiring dengan peningkatan wilayahnya, kecepatan pemurniannya juga akan meningkat. Selain itu, dengan garis keturunannya dan kristal pesona, Luo Luo memurnikan 100 pil emas tertinggi dalam 1 hari. 8 malapetaka tertinggi ini sama sekali bukan ancaman bagi Luo Luo. Boom! Setelah guntur malapetaka tertinggi terakhir melanda, Luo Luo berhasil mencapai malapetaka tertinggi ke-8. Sekarang, kekuatan tempur Luo Luo mungkin dapat melawan 9 kesengsaraan tertinggi. Jika dia menghabiskan rambut emasnya dan berubah menjadi rubah emas, bahkan penguasa Istana Matahari Terbakar harus menganggapnya serius. Masih ada 2 hari lagi, teruslah berlatih. Setelah Luo Luo berhasil melewati kesengsaraan, Ye Xuan terus memahami batu berbentuk pedang. Ketika Istana Juyin datang untuk menyerang, dia akan menunjukkan keahliannya. Jika leluhur Istana Juyin masih hidup, dia mungkin akan diberangkatkan. Pada saat itu, leluhur Istana Matahari Terbakar pasti akan muncul. Selama pasangan saudara kandung ini memiliki hubungan dengan leluhur Yin Yang, maka Ye Xuan secara alami akan meminta klarifikasi. Tentu saja, bahkan jika dia tidak meminta klarifikasi, dia juga memiliki liontin giok bundar yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi. Selama dia menerobos ketiga kesulitan kecil tertinggi, dia akan tahu tentang leluhur Yin Yang. 2 hari yang tersisa berlalu dalam sekejap. Selama 2 hari ini, Luo Luo memurnikan banyak hal. Meskipun masih ada banyak kekuatan obat sisa di tubuhnya dan banyak harta alam yang tersisa, dia juga menerobos langsung ke tahap tengah ke-8 tertinggi, tingkat yang sama dengan Ye Xuan. Luo Luo dan Ye Xuan menandatangani kontrak darah Tuan Pelayan, yang menyebabkan garis keturunan Dewa Binatang Ye Xuan bermutasi 2 kali, sehingga tingkat pertumbuhan meningkat sebesar 30%. Kecepatan kultivasi yang begitu cepat juga sesuai dengan harapan Ye Xuan. Dalam 2 hari terakhir, meskipun alam Ye Xuan belum ditingkatkan, dia terus-menerus memahami batu berbentuk pedang, dan telah meningkatkan niat pedangnya hingga 90%. Tingkat tertinggi dari alam tertinggi hanyalah puncak dari 9 kesengsaraan tertinggi, dan niat pedang hanya 95%. Ketika niat pedang berubah menjadi 100%, itu akan mengembun menjadi kekuatan pedang. Dalam 3 hari, niat pedang Ye Xuan telah meningkat dari 75% menjadi 90%.
Memegang pedang tanpa bayangan, kekuatan serangannya sangat kuat. Bahkan di seluruh istana matahari terbakar, mungkin tidak lebih dari 3 orang yang dapat mengambil pedangnya. Karena istana matahari terbakar tenang, Ye Xuan dan Luo Luo terus berlatih. Saya tidak tahu apakah istana Juyin takut atau apa, sudah 3 hari dan mereka belum tiba. Mungkinkah mereka takut bahwa pendiri istana matahari terbakar masih hidup dan akan bergegas keluar untuk menangkap mereka semua? Namun, tepat ketika Ye Xuan memikirkan masalah ini, sebuah raungan tiba-tiba datang dari langit. Kalian bajingan dari istana matahari terbakar, keluar. Ini adalah suara wanita, dan suaranya sangat tua. Tidak hanya itu, Ye Xuan pernah mendengar suara ini sebelumnya, itu adalah penguasa istana Juyin. Ini dia. Setelah mendengar raungan ini, Ye Xuan dan Luo Luo membuka mata mereka pada saat yang sama. Hehe, kamu akhirnya datang. Jika kamu tidak datang, aku akan bosan setengah mati. Luo Luo meregangkan tubuh dan segera berjalan keluar. Ye Xuan tidak berdaya. Gadis ini benar-benar ingin membuat dunia menjadi kacau. Tetapi memang benar bahwa dia telah memahami batu berbentuk pedang selama 3 hari, dan kekuatannya setidaknya 10 kali lebih tinggi daripada hari itu di alam rahasia Villa Wanjian. Raungan ini telah mengganggu semua orang di Istana Matahari Terbakar. Untungnya, ada formasi besar di luar Istana Matahari Terbakar, dan tidak ada 9 kesengsaraan tertinggi yang bisa masuk. Oleh karena itu, setelah para penguasa Istana Jueyin tiba, mereka tidak terburu-buru masuk.